Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sabra aw al-hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada kesempatan malam ini kita akan ganti dengan bagaimana kita membahas tentang seseorang yang sangat dibanggakan oleh dunia, tidak hanya umat Islam, bahkan juga umat-umat lain itu memberikan apresiasi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya orang-orang Islam kepada Nabi, dimanapun mereka berada, pasti mereka itu akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara orang-orang non-Muslim yang memberikan apresiasi kepada Nabi, itu ada satu buku yang bicara tentang 100 tokoh yang paling dihormati dan berpengaruh di dunia. Nah, di antara tokoh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan pada posisi pertama. Sementara Albert Einstein posisi kedua dan posisi ketiga itu Nabi Isa. Berarti orang barat non-muslim dengan objektif, dengan penelitian yang tidak bias, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditempatkan pada posisi yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama adalah ukurannya pengaruh. Jadi pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia muslim itu sangat besar. Buktinya apa? Ajaran-ajarannya diamalkan. Kecintaan kita kepada Nabi itu nggak bisa diragukan. Siapapun yang mengaku Islam, mengaku umat Islam, pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun cintanya itu biasanya nggak sama. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang sampai 100%. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu harus ada ukurannya untuk mengukur. Kira-kira Bapak cinta Nabi nggak, Pak? Cinta. Cinta nggak, Pak? Yang suaranya paling kerasnya paling cinta ini. Kalau yang suaranya kurang cinta itu. Nah, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, harus ada indikatornya kalau dalam penelitian tuh. Ini ketua dekan kita ini jago penelitian, harus ada indikator. Misalnya, Bapak sayang sama istri, bukti atau tanda sayang terhadap istri, tandanya apa? Kasih makan. Kasih makan. Sayang. Kasih makan, bilang I love you, jaga, dipelihara, betul nggak, Pak? Itu sayang tuh. Beliin emas. Beliin emas yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit ya, yang pasti harus ada ukuran. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ukurannya apa? Maka kita perlu mencari ukurannya. Apakah ukuran itu kita buat? Enggak. Ukuran itu ada namanya basis teorinya. Nah, ini penting nih. Ini udah pendidikan kampus ini Pak, saya masukin dikit-dikit. Tapi dengan bahasa kita. Harus ada teorinya. Apa itu teori? Sesuatu yang pasti. Di dalam Islam, untuk mengukur cinta kita kepada seseorang, maka ukuran pertama itu adalah wa min alamatil hub kasratu dzikril mahbub. Itu perkataan diucapkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama mazhab Hambali dan karya-karyanya berpengaruh di dunia muslim. Apa kata beliau? Tanda seseorang cinta kepada seseorang yang lain adalah kasratu zikril mahbub.
dia banyak nyebutin yang dicintainya. Berarti ukuran pertama untuk mengatakan seseorang cinta kepada seseorang, dia harus sering nyebut orang itu. Dulu waktu kita masih pacaran, kita sebut-sebut tuh nama pacar kita, Pak. Betul Pak ya? Nah ini yang suaranya besar ya pasti. Ya ukurannya itu aja lah. Ini kan pengalaman pribadi. Kita sebut-sebut tuh nama si A. Kadang-kadang ada lagunya, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Pokoknya dia ingat. Kata zikru itu artinya menyebut dan mengingat terus. Itu cinta. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ukurannya adalah apa? Banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menyebut itu yang pertama adalah memuji Nabi. Itu satu tuh. Kenapa memuji Nabi? Apakah Nabi suka dipuji? Suka. Contohnya adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, itu banyak orang yang membuat pujian-pujian kepada Nabi dalam bentuk syair. Apakah Nabi kemudian tegur mereka? Enggak. Nabi bahkan memberikan apresiasi. Apa itu apresiasi? Penghargaan dalam bentuk hadiah. Kepada siapa? Kepada yang muji dia. Salah satunya ada namanya Zuhair, Ka'ab bin Zuhair. Dipuji-puji Nabi. Akhirnya Nabi senang dikasih sorbannya kepada dia. Dari sini kita bisa mengatakan Nabi suka dipuji. Kenapa? Pantas dipuji. Nabi pantas nggak dipuji, Pak? Pantas. Pantas. Kalau kita nggak pantas. Makanya kalau kita suka minta pujian, ente siapa? Namanya ente sudah punya posisi yang pantas dipuji. Makanya kalau ada orang muji kita, kita bilang astagfirullahaladzim. Kenapa? Minta ampun kepada Allah karena boleh jadi orang muji kita karena nggak tahu aib kita. Betul nggak, Pak? Dia nggak tahu aib kita. Dia nggak tahu kita di rumah ngapain. Pakaiannya gimana? Kita dipuji. Ini orang nih hebat nih, pakaiannya seperti ini. Pas di rumah dia nggak tahu. Allah tutup aib kita sehingga yang kelihatan yang bagus orang puji. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW pantas dipuji. Makanya namanya Muhammad. Apa itu Muhammad? Orang yang terpuji. Kalau kita baca Barzanji itu disebutkan itu. Disebutkan gimana? Di dalam pasal 2 kalau tidak salah di akhir atau pasal 3 di dalam kitab Barzanji itu dikatakan wa utiyat ummuhu fil manam wa qila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Itu kalau diartikan Siti Aminah itu bermimpi, yang dalam mimpi itu ada perkataan, engkau sedang hamil seseorang yang sangat agung, Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah, manusia yang paling baik. Lalu kemudian dalam syair itu disebutkan wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Di situ disebutkan nanti kalau seandainya kau lahir nih, dalam mimpi itu disebutkan kepada Siti Aminah, berikan nama kepada anakmu itu Muhammadan. Nama Muhammad. Kenapa? Karena dia mempunyai kualitas-kualitas, sifat-sifat yang terpuji. Dan dia akan dipuji setelah itu. Makanya nggak heran kalau kita memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mujinya? Cara mujinya itu adalah yang pertama, kita baca kitab-kitab maulid. Kenapa? Karena dalam kitab maulid itu ada pujian-pujian. Makanya banyaklah para ulama kita tulis kitab-kitab maulid itu. Ada Barzanji yang biasa kita baca, ada maulid azab, ada maulid simtud duror, ada maulid ad-dibai, ada maulid apa lagi? Ya Ad-Diya'ul Lami. Yang paling terbaru ya Ad-Diya'ul Lami.
Ini ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz, terbaru. Tapi yang paling lama yang masuk ke Indonesia, yang pertama kali apa Pak? Barzanji. Makanya nggak heran kalau di mana-mana yang dibaca apa ya? Tidak Barzanji. Sampai ada yang hafal Pak. Barzanji itu. Cuma kita kalau bacanya nggak sampai habis. Itu ada 20 pasal kalau nggak salah. Tapi nggak sampai habis. Cuma sampai 3 atau 4 pasal. Setelah mahalul qiyam baru kita kemudian baca doa. Jadi nggak sampai habis. Yang penting di situ ada pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu di zaman Bani Umayyah itu ada seorang penyair. Dia suka sekali buat syair-syair pujian kepada Nabi. Namanya Farazdak. Nah Farazdak ini dia penyair Arab terkenal zaman Bani Umayyah. Kalau orang belajar sastra Arab pasti kenal nih orang ini. Mahasiswa UIN Fakultas Sastra Arab tuh pasti kenal dengan nama ini. Kenapa? Karena penyair Arab terkenal. Salah satu kebiasaan beliau itu setiap tahun melaksanakan haji. Setiap tahun. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beliau ziarah ke makam Rasulullah. Berarti ritual haji adanya di Mekah. Sementara ziarah adanya di mana? Madinah. Makanya nggak ada orang melaksanakan haji di Madinah. Semua ritual haji itu ada di Mekah. Nah, sampai di Madinah, beliau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di makam Rasul ini, beliau kemudian membuat syair. Kalau orang memang di dalam dirinya itu punya bakat buat syair, dibuat syair tuh. Dibuat syair-syair. Syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang merhatiin dia. Merhatiin terus. Kayaknya saya cium bau kopi nih. Ya? Oh, pengaruh ya? Ini kayaknya udah mempengaruhi konsentrasi. Goyang juga nih. Ada orang merhatiin dia Pak. Dia perhatiin aja. Setelah dia perhatiin, dia datang itu. Penyair itu dia bilang, mau nggak Anda undang ente ke rumah? Biasanya kalau orang undang pasti diajak makan Pak. Biasanya begitu nggak Pak? Bapak kalau ngundang saya ke rumah, kasih makan nggak? Kasih makan dong. Sama juga dengan dia. Pikirannya makan nih. Kira-kira kalau ada orang ngundang ngajak makan, ditolak atau diterima Pak? Terima, apalagi yang kebuk begini. Makanya banyak nih. Pasti diterima. Sekarang nggak bisa banyak. Sekarang sudah pantangan, banyak penyakit. Gula. Ikutlah dia. Dia nggak tahu nih maksud tujuan dari orang tua ini. Sampai masuk ke rumah, dia langsung kunci Pak. Kaget dia. Tanpa dia sadari langsung dia ikat dia. Ditangkap dia ikat. Yang namanya orang nggak punya persiapan pasti ya mudah sekali seperti itu. Dia nggak ada persiapan. Akhirnya dia ikat. Pas diikat, lidahnya ditarik dipotong. Lidahnya dipotong. Dia bilang tuh orang ini, saya nggak suka banget kalau ada orang tuh muji-muji Muhammad. Dia Islam tapi nggak suka ada orang memuji-muji Nabi Muhammad. Setelah selesai dipotong, dilepas dia. Pulang nangis dia, sakit. Bayangkan lidah dipotong Pak, sakitnya tuh. Dah pulang dia sampai ke Madinah, sampai ke makam Rasulullah, dia ngadu sama Nabi. Nabi itu meskipun jasadnya kita anggap sudah meninggal, tetapi beliau hidup. Dan beliau datang tuh kalau acara-acara maulid, mahalul qiyam, beliau datang. Cuma kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat repot semua itu. Kenapa? Ngerebutin. Jangankan itu. Orang aja kalau yang orang terkenal datang ke kita kerebutin. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW. Si Farazdak ini ngadu sama Rasul. Ya Rasul, kalau memang di dalam mimpinya dia ngadu. Ya Rasul, kalau seandainya apa yang saya buat ini tidak kau sukai, biarkan lidah saya terpotong. Nggak usah lagi saya buat syair-syair pujian. Tapi kalau memang kau sukai, kau ridho, tolong kembalikan lagi lidahku menjadi normal.
Itu dalam mimpinya, dia ngomong sama Rasulullah, ngadu. Kalau kita mimpi ketemu Rasul, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bertemu dengan Rasul. Dalam keadaan yaqzan, dalam keadaan sadar. Tapi dalam mimpi. Tapi kalau ada orang mengatakan saya ketemu Nabi dalam keadaan sadar, bohong dia. Iya. Gitu loh. Tapi kalau dalam keadaan mimpi, benar dia. Man ra'a fil manami faqad ra'ani. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, faqad ra'ani. Dia telah bertemu dengan aku dalam keadaan sadar. Nabi bilang, saya suka, senang engkau buat syair-syair pujian untuk memujiku. Coba kemana potongan lidah engkau itu yang terputus? Dalam mimpi dikasih. Tapi kalau nggak mimpi, lidahnya udah hilang kan? Terpotong kan? Dikasih dalam mimpinya. Nabi ambil lidah itu, lalu dia sambung. Disambung. Besok paginya dia bangun, ternyata lidahnya sudah kembali utuh. Kenapa? Cinta kepada Rasulullah SAW. Buat syair pujian. Kita nggak mungkin bisa bikin syair, Pak ya. Yang bisa kita lakukan adalah membaca syair-syair pujian. Siapa? Misalnya Barzanji. Dalam Barzanji itu syair tuh, di situ disebutkan misalnya apa? Pujian-pujian kepada Rasul. Misalnya seperti contoh, wa ulida sallallahu alaihi wasallam maktunan maqtu'as surrati biyadil qudratil ilahiyah. Itu Barzanji itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan, bersih. Terhitannya bersih. Dan ininya sudah terputus. Apa ini? Tali pusatnya sudah terputus. Berarti ini bukan makhluk sembarangan. Bahkan ketika lahir, kata Syekh Barzanji disebutkan thayyiban dahinan makhulatan bikuhlil ainayati ainat. Disebutkan tuh di pasal sekian itu. Di situ disebutkan beliau itu ketika lahir rambutnya ini baunya sudah wangi. Kalau kita lahir wangi nggak? Bojigong. Ini wangi nih, wangi dia. Yang kedua rambutnya sudah berminyak, sudah dikasih minyak. Kita enggak. Yang kedua matanya sudah pakai celak. Apa celak ini? Celak mata itu. Bikuhlil inayati aina. Yang celak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian. Dan itu disebutkan oleh Syekh Barzanji. Nabi Muhammad SAW senang beliau dipuji oleh umatnya karena beliau pantas mendapatkan pujian dari kita. Maka kalau orang memuji Nabi Muhammad SAW, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Allah cinta nggak kepada kita karena kita cinta kepada Nabi? Cinta. Kalau Allah cinta, pasti apapun yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca kitab-kitab Maulid itu jadikan tradisi kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, bentuk menyebut Nabi itu dengan selawat. Makanya selawat itu karena Allah cinta kepada Nabi, maka Allah syariatkan selawat. Nabi-nabi yang lain nggak ada syariat selawat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, nggak ada Pak. Nabi Isa nggak ada. Adanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah cinta. Karena Allah cinta kepada Nabi, Allah nggak pernah sebut namanya ketika memanggil Nabi Muhammad SAW. Coba di dalam Al-Quran, ada nggak Allah memanggil Nabi dengan ucapan Ya Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau ya Adam ada, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Langsung disebut nama. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu. Pada saat diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ya Isa, ada disebut ya Isa. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Sebut nama. Tapi Nabi Muhammad ada nggak dalam Al-Quran sebut Ya Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Nabi dipanggil oleh Allah menggunakan apa? Menggunakan titelnya Nabi, menggunakan gelarnya Nabi.
panggilan Nabi. Misalnya, ya ayyuhan nabi. Satu. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Seterusnya. Pakai Nabi. Terus, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Enggak disebut ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikan peringatan, dakwah. Itu menggunakan gelarnya. Makanya Allah cinta kepada Nabi, maka disyariatkanlah syariat selawat. Tidak ada satu syariat yang disyariatkan oleh Allah, Allah melaksanain syariat itu, kecuali syariat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah syariatkan sholat, Allah nggak sholat, nggak mungkin Allah sholat. Sholat kepada siapa? Allah syariatkan puasa, Allah puasa nggak? Nggak mungkin Allah berpuasa. Tapi pada saat ketika Allah syariatkan salawat, Allah bersalawat enggak? Salawat. Diungkapkan terus oleh khatib setiap hari itu, setiap Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Lalu kemudian Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti syariat dia. Karena syariat, kalau kita baca, dapat pahala, dapat manfaat. Manfaat akhiratnya, pahalanya banyak. Makanya Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihasran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Kalau Allah berselawat kepada orang itu, Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada orang itu 10 kali. Allah yang berselawat kepada kita, Pak, yang berselawat kepada Nabi. Allah yang punya surga dan neraka. Maka dengan sebab selawat kita kepada Nabi, Allah akan selamatkan kita dari api neraka. Jangankan kita yang baca selawat, yang dikirimkan selawat aja itu diringankan siksa kuburnya. Saya berikan contoh. Hasan Al-Basri, ulama besar, ulama sufi dari tabi'in. Ini sampai jam berapa? Sampai Isya ya? Dikit lagi ya. Pokoknya lewat dikit nggak apa-apa lah. Ini kan momennya mau lihat. Kalau ada kopi enak banget nih ya. Hah? Ini bertanggung jawab ini. Ketua DKM dan panitia. Sampai mana tadi? Hasan Basri. Hasan Al-Basri. Sampai saya lupa ya gara-gara kopi ini. Jadi Hasan Al-Basri ini cerita bahwa banyak orang bermimpi, dalam mimpinya itu bertemu dengan seorang ibu-ibu yang ada di daerah itu dalam keadaan disiksa dalam kuburnya. Hampir sebagian besar mimpinya sama. Berarti ini terjadi nih, termasuk Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi terkenal, dia mimpi itu. Beberapa hari kemudian mereka mimpi juga yang sama. Perempuan itu sedang mendapatkan kebahagiaan, mukanya cerah. Lalu ditanya dalam mimpi itu oleh Hasan Al-Basri kepada ibu itu. Ibu, apa yang terjadi? Dulu waktu saya ketemu ibu dalam mimpi, ibu dalam keadaan disiksa oleh Allah. Tapi sekarang kok bahagia, bersinar wajahnya, seperti orang yang mendapatkan kenikmatan. Apa dia bilang? Tadi ada orang masuk ke kuburan. Yang jumlah kuburan itu sekitar 560 orang di situ yang meninggal di kuburan itu. Datang orang itu ke kuburan, masuk ke kuburan, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca selawat kepada Nabi. Jadi dibaca Al-Fatihah dulu, lalu kemudian salawat kepada Nabi. Setelah dia baca Al-Fatihah, baca selawat, dia hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan itu. Dihadiahkan. Karena hadiah dari orang tersebut, ada suara terdengar. Kata ibu itu. Apa terdengar suaranya? Suara itu mengatakan, angkat azab dari orang-orang yang ada di kuburan itu. Akhirnya kami kemudian diringankan siksaannya dan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa?
ringankan azab terhadap mereka karena sebab orang itu berselawat kepada Nabi yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal saja itu masih mendapatkan manfaat. Makanya kalau kita baca tahlil ada selawatnya enggak? Ada enggak doanya? Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa asila selawat. Kirimkan pahalanya. Itu selawat. Makanya kita yang masih hidup perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak misalnya ada persoalan rezekinya mampet nih, seret nih, ya banyakin selawat. Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan dunia kita, selesaikan dengan banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini kita teruskan aja sedikit lagi, meskipun sudah diingatin. Yang kedua, indikator ukuran mengukur cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia telah mencintaiku, kata Nabi. Berarti indikator nih cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Itu satu. Maksudnya apa? Menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya cintamu itu benar-benar kepada seseorang, la ata'tahu, pasti engkau akan mematuhi yang dicintainya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, patuhi apa yang jadi perintah Nabi. Misalnya apa? Misalnya Nabi pernah mengatakan, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, mampir. Lalu para sahabat tanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Taman surga itu apa? Apa kata Rasul? Halaqatul dzikir. Majelis zikir, salah satunya adalah majelis ilmu. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau ada majelis ilmu, hadiri. Kalau kita punya kesempatan hadir. Itu bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, banyak manfaatnya, Pak. Kalau kita buka hadis-hadis Nabi, itu banyak sekali. Salah satunya, Allah akan cukupkan rezeki kalian. Ini Allah, Nabi yang bilang. Di dalam hadis Nabi pernah dikatakan, man tafaqqaha fi dinillah, kafahullahu ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa yang belajar ilmu, maka Allah akan cukupkan dia dari apa yang membuat dia gelisah, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak terduga. Dan ingat, rezeki itu bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk kesehatan dan lain sebagainya. Misalnya saya beri contoh, kita ini hadir di sini, dapat rezeki nggak? Apa rezekinya? Minum. Dapat minum tuh rezeki tuh, Pak. Kedua, sehat, bahagia. Kalau orang hadir di majelis ilmu, itu perasaan tenang. Itu rezeki dari Allah. Karena nggak banyak orang mendapatkan ketenangan. Di sini yang hadir tenang nggak, Pak? Tenang. Jujur, tenang nggak? Tenang. Nanti pas pulang dari majelis ilmu banyak masalah, satu-satu muncul. Istri datang, "Bang, mana nih uang belanja besok nih?" Nah, kan, tapi kalau di sini nggak ditanya uang belanja kan, berarti tenang. Nah, ini bagian dari rezeki. Makanya kalau kita yakin apa yang dikatakan Nabi, salah satunya adalah hadir majelis ilmu, belajar ilmu, Allah akan cukupkan persoalan rezeki kalian. Dan itu adalah janji Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan lain itu akan diulas. Sebenarnya kalau pengajian ini dilaksanakan ini tanpa maulid, kita akan membahas satu bab, yaitu tentang al-ilmu wa ta'allum, tentang ilmu dan fadilah dari belajar. Yang kita sudah masuk ke materi yang lebih, nanti setelah itu baru masuk ibadah tuh, wudu, sholat,
Nanti kita ajarkan bagaimana sholat menurut mazhab Syafi'i. Kira-kira udah tepat nggak kita? Tapi nanti itu masih lama. Nanti wudhunya gimana? Wudhu kita udah benar gini? Itu nanti kita akan coba ajarkan dan kita akan coba praktikkan seperti apa wudhu yang benar menurut mazhab Syafi'i. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita nggak banyak, sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kehadiran kita ini pasti akan memberikan manfaat. Yang kedua, ini adalah bagian persaksian kita kepada Nabi bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta Nabi, Allah cinta kita. Kalau Allah cinta kita, insya Allah kita akan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.